Shalom. Hari-hari ini dunia kita diwarnai dengan berbagai macam berita yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi di balik semuanya itu kita tidak tahu kebenarannya. Apakah berita-berita yang kita terima setiap hari, setiap jam begitu menakutkan? Mari bijaksana. Anak-anak Tuhan, hari-hari ini ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Tetapi hari ini saya mau katakan, hati-hati dengan apa yang kita pegang. Hati-hati dengan berita yang kita teruskan kepada yang lain. Sebelum kita meneruskan berita-berita yang kita ingin teruskan kepada teman kita, kepada family kita, kita mau bijaksana dengan mempergunakan semuanya itu. Saringlah dahulu. Apakah berita yang kita terima itu benar? Apakah ada kebenaran di balik semuanya itu? Apakah berita-berita yang kita salurkan itu baik atau membuat orang takut? Dan yang paling penting, apakah berita yang kita salurkan itu adalah berguna? Berguna bagi kita secara pribadi maupun bagi yang menerima berita yang kita teruskan itu. Hari ini saya ingin kita semua menjadi penerus berita, bukan berita-berita yang bohong, tetapi menjadi penerus berita dari Kristus. 3 hal yang harus kita ingat di dalam hidup ini. Tuhan ingin kita itu meneruskan yang namanya KTP. K artinya apa? Tuhan ingin kita menjadi penyebar kasih. Markus 12 ayat yang ke-30 dan yang ke-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hari-hari ini ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus, kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak mau peduli antara satu dengan yang lain. Tapi kita harus ingat, ketika Yesus ada di muka bumi ini, ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi penyebar kasih? Bagaimana telinga kita? Hati kita terbuka, penuh dengan belas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Kita selalu ingin menyebarkan kasih Kristus untuk menolong sesama kita. Mari mulai. Bukan menuntut orang lain, tetapi kita mau mulai dari diri kita sendiri menjadi penyebar kasih. Yang kedua, Tuhan ingin hidup kita menjadi penyebar terang. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana hidup kita? Sudahkah orang melihat perbuatan kita adalah perbuatan yang terang? Perbuatan di mana Tuhan menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Keadaan semakin kacau, banyak goncangan-goncangan di dalam hidup ini. Keadaan situasi yang tidak menentu, bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut-ikutan ataukah hidup kita menjadi terang? Hidup kita menjadi teladan, menjadi panutan bagi banyak orang. Jangan malah ikut-ikutan takut. Jangan malah orang takut dengan kehadiran kita. Tetapi biarlah kita menyebarkan terang. Menjadi orang penyebar terang. Seperti yang Yesus inginkan di dalam hidup kita. Orang boleh melihat perbuatan kita yang baik. Dan yang ketiga adalah P, penyebar pengharapan. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang,
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ada satu perintah, beritakanlah. Bukan beritakan berita-berita yang menakutkan, bukan beritakan berita-berita yang menggoncangkan, yang membuat orang putus asa, yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang bersedih. Tetapi biarlah kita sebarkan berita-berita pengharapan. Hidup ini masih ada pengharapan. Hidup kita bukan hanya mengharapkan dari situasi atau keadaan ekonomi, keuangan, tetapi di dalam hidup ini Tuhan ingin ada sesuatu yang kita sebarkan, bahwa hidup kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Apakah yang kita sebarkan hari-hari ini, apakah membuat orang khawatir, membuat orang putus asa? Tetapi biarlah kita mau menyebarkan berita-berita tentang juru selamat kita. Situasi boleh tidak menentu, keadaan begitu kacau, tetapi ada satu pengharapan di dalam hidup ini yang harus kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Gunakan perkataan kita menjadi satu kata-kata yang membangun, yang menguatkan, yang menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Yesus satu-satunya pengharapan di dalam hidup ini yang sanggup menolong kita apapun keadaan dan situasinya. Mari malam hari ini, setiap hari bahkan, kita menjadi penyebar KTP, penyebar kasih, penyebar terang, penyebar pengharapan. Selamat menjadi agen penyebar kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Amin.